Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Bapak-bapak, sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama buka agenda pada kajian subuh minggu ini dengan sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat iman dan Islam, nikmat waktu dan ruang, sehingga kita bersama-sama mampu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di Masjid Al-Madinah dalam rangka menjalankan ibadah sholat subuh dan dilanjut dengan kajian subuh. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita yang pada kesempatan pagi hari ini di yaumul akhir nanti, insyaallah kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada minggu kedua di bulan Juni, jadwalnya adalah Ustaz Priyatno. Kebetulan kemarin menyampaikan, mohon maaf, beliau ada acara sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu, mari kami koordinasi dengan Ustaz Arisadi. Alhamdulillah, beliau bisa menggantikan pada kajian subuh pagi ini. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Arisadi. Kajian subuh akan dilaksanakan sampai dengan waktu subuh, dilanjut dengan tanya jawab. Untuk membersihkan waktu, mari kita buka kajian subuh pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kepada Ustaz Arisadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslahna ala fitratil Islam wa qadamatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Abina Ibrahim Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad
وقال أيضا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. Sadaqallahul Azim wa sadaqal Nabiyul Karim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam syukur segala karena dan nikmatnya. Tentunya kita ingin terus bersyukur kita dengan senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, yang pada akhirnya mudah-mudahan istiqomah sampai akhir kita, sehingga di penghujung akhir hidup kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, yang pada akhirnya juga kelak kita mudah-mudahan diakui menjadi bupati dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang Allah, salah satu hal yang harus kita pahami bahwa misi Nabi selain ditugaskan untuk mentauhidkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana Nabi juga diutus untuk memperbaiki moral akhlak manusia. Sering kita mendengar sebuah hadis innamal bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Nabi mengingatkan bahwa tidaklah aku diutus, kata Nabi, kecuali menyempurnakan akhlak moral manusia. Artinya di sini ada sebuah pesan yang harus kita pahami, bahwa ternyata tidak cukup hanya mentauhidkan Allah dalam segala, tapi juga hasil dari proses sebuah tauhid yang benar itu akan melahirkan sebuah akhlak yang mulia, perilaku yang baik, budi pekerti yang baik. Ini yang harus kita pahami. Bahkan Nabi mengingatkan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, bahwa seorang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka hasil dari ibadah yang baik apapun, apakah itu sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya, pasti endingnya hasilnya akan membuahkan sebuah perilaku yang baik, akhlak yang baik ya sekalian. Maka mari kita sama-sama mohon kepada Allah agar Allah bimbing hati kita ya semuanya agar memiliki akhlak yang baik. Salah satu indikasi akhlak yang baik adalah yang namanya menjaga lisan. Maka pada pagi hari ini ada sebuah tema yang barangkali menjadi renungan buat saya dan jamaah sekalian, pentingnya menjaga lisan. Jadi afatul lisan itu kalau bahasa kitanya, afatul lisan adalah bahayanya lidah. Jadi lidah itu bahasa Arabnya lisan ya. Jadi jamaah sekalian, lidah atau lisan ini ya, ini merupakan sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka jemaah sekalian, kita harus memahami pertama terkait dengan hakikat lisan. Apa sih yang dimaksud dengan lisan? Pertama yang harus kita pahami, lisan itu adalah nikmatun min nikmatillah. Jadi lidah ini adalah merupakan nikmat, ya. Nikmat ya, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ya. Sehingga dengan nikmat tersebut kita wajib memeliharanya dari dosa dan kemaksiatan. Kita harus menjaganya dari ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan penyesalan dan kerugian di kelak nanti. Jadi pertama kita pahami tadi, lidah merupakan nikmat min nikmatillah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu cara menjaga nikmat Allah adalah menjaganya. Sama halnya kita sehat, ini kan nikmat dari Allah. Kita jaga kesehatan kita dengan menjaga pola makan kita,
istirahat kita, atau yang lainnya akan menyebabkan tubuh kita sakit. Begitu juga lisan. Lisan itu tadi merupakan nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Jangan sampai dengan lisan tersebut nanti kita menyesal di akhirat nanti. Makanya dalam surat An-Nur ayat yang ke-24 Allah mengingatkan kepada kita, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi kata Allah, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi sekalian, kata Allah tadi, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum. Ya, pada hari ketika itu alsinatuhum, ya tadi lisan kita, wa aidihim, kemudian tangan kita, wa arjuluhum, kayak kita bimakan ya amal menjadi saksi terhadap apa yang akan kita lakukan ketika di dunia ini. Jadi harus kita yakini jemaah sekalian, ini properti yang Allah berikan kepada kita, baik itu lidah, tangan, kaki akan jadi saksi. Makanya kita yang kita duduk hari ini akan bersaksi nanti ya. Masjid Al-Madinah ya. Jalan kita dari rumah ke masjid akan jadi saksi kaki kita. Ini harus kita yakini. Kenapa? Al-Quran yang berbicara, bukan kata saya, kata Al-Quran. Inilah yang salah satu menjadi dalil bahwa pentingnya kita juga lidah kita. Karena lidah akan jadi saksi apa yang pernah dilakukan dengan lidah ini. Jadi kembali jemaah sekalian, lidah adalah termasuk nikmat termasuk nikmat Allah yang sangat besar bagi manusia. Kebaikan yang diucapkan akan melahirkan manfaat yang luas. Sebaliknya kejelekan yang dikatakan membuatkan ya keburukan yang panjang. Ini lisan seperti itu. Maka dalam sebuah hadis ya, yang artinya sungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata ya tanpa dipikirkan yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Ini hadis muttafaqun alaihi. Jadi nanti ada manusia yang benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan, pokoknya asal, kalau orang Jawa ya apa itu bilang asal keluar aja, nggak dipikirkan dulu. Yang padahal dengan kata-kata tersebut ya bisa menyebabkan dia masuk ke neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat, maka ini hati-hati. Dan lidah juga tadi merupakan sarana mempermudah manusia menyampaikan maksud yang diinginkan kepada orang diajak bicara, sehingga dengan itu orang yang diajak bicara akan memahami maksud dari yang dikatakan. Jika lisan tidak ada ya, maka seorang akan sulit berbicara ya. Akan sulit berbicara dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan kecuali dengan bahasa isyarat. Jadi kita ini dengan lisan mudah akan menyampaikan apa misalnya, termasuk materi kita hari ini terkait dengan materi apa tulisan kan dengan lisan. Kalau tanpa lisan mungkin dengan isyarat, kita lihat di TV ya pakai isyarat itu bagi orang-orang yang difabel ya, karena tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, itu bisa tersampaikan dengan isyarat. Maka ini pentingnya ya jemaah sekalian terkait dengan hakikat tulisan ya, yaitu lisan merupakan rahmat ya, rahmatun min nikmatillah, rahmat dari Allah ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah, kemudian hakikat tulisan yang berikutnya adalah wasilah. Diwasilul ya maksud. Jadi yang kedua bahwa hak lidah tadi wasilah atau sarana untuk ya menyampaikan maksud yang diinginkan tadi. Makanya di mana-mana pasti ketika pengen sesuatu ada wasilahnya apa, dengan lisan tadi. Sedangkan kita mau ngapain disampaikan gitu.
Ketika orang mungkin anak gadis mau dilamar, kan yang datang nih, dia menyampaikan dengan lisannya kedatangan mau ngapain gitu. Hadirin jamaah Allah, itu terkait dengan hakikat tulisan ya. Jadi yang kedua adalah wasilah tuh ya, tausilah maksud, yaitu sarana untuk menyampaikan maksud atau apa namanya, apa yang dia inginkan, maksud dihendaki. Kemudian jamaah sekalian, yang eh, berikutnya terkait dengan apa tulisan, bahaya lisan. Yang kedua mudhahiru ya, afatil lisan, terkait dengan fenomena bahasa lisan gitu. Yang pertama yang harus kita pahami, al kalamu fima la ya'nihi, terkait dengan mudhaharat ya, mudhahiru ya afatul lisan ya, terkait dengan fenomena bahaya lisan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah al kalamu ya fima la ya'nihi, terkait dengan bagaimana kita memahami bahaya lisan. Yang pertama adalah al kalamu fima la ya'nihi, artinya kita harus meninggalkan ungkapan yang tidak berguna. Jadi kalau kita tahu bahaya lisan ini, yang pertama adalah kita harus menghindari ungkapan yang tidak berguna, yaitu al kalamu fima la ya'nihi. Karena Nabi sudah mengingatkan kepada kita ya, dalam sebuah hadisnya ya, yang tadi di mukadimah disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Ini kita sering diingatkan nih hadis ini ya, tinggal bagaimana kita memahami dan mengamalkan. Jadi barang siapa yang kata Nabi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyaqul khair aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi di sini jamaah sekalian, indikasi orang beriman itu tadi, dia tidak akan berbicara perkataan yang baik. Kalau kita tidak berkata yang baik, diam aja deh, itu lebih selamat. Ini indikator orang yang beriman, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka dia itu kalau ngomong yang baik-baik saja atau diam gitu. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, barang siapa yang mampu menjaga apa yang terdapat antara dua janggut, ya dua janggut ya, janggut, dan apa yang ada di antara dua kaki, maka aku jamin dia masuk surga. Terkait dengan ya, lidah lisannya. Ini harus kita jaga jemaah sekalian. Dan bila seorang telah mengerti bahwa ia akan dihisab, ya, akan dibalas atas segala yang diucapkan lidahnya, maka dia akan tahu bahwa kata-kata yang diucapkan lidah, dia pun akan mempertimbangkan dengan matang sebelum lidahnya dipergunakan. Tadi karena tadi kita harus meyakini yaumad tasyhadu alaihim alsinatuhum, lidah kita akan jadi saksi jamaah sekalian. Ini yang berat nanti kita ingatkan. Mari mulai hari ini ya, saya sendiri jemaah sekalian, kita mohon sama Allah agar kita menjaga lidah kita, jangan sampai tadi lidah kita berkata hal-hal yang bisa membuat binasa kita di akhirat. Di dalam surat Al-Qaf, surat Qaf, Allah mengingatkan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kata Allah, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di dekatnya ada malaikat raqib dan atid. Jadi ini kita harus, ini kata Allah kembali jamaah sekalian ya. Ma yalfidu min qaulin, tidak ada ucapan yang diucapkan illa ladaihi raqibun, ya, kecuali di dekatnya ada malaikat raqib dan atid. Kita ini senantiasa jamaah sekalian ya. Ini yang menjadi dari buat kita semuanya. Allah itu mengutus malaikat ya, raqib dan atid, yang senantiasa mencatat segala amal-amal kita, baik yang buruk maupun yang baik.
Ini luar biasa ya, Allah sudah sampaikan dengan kepada kita. Jadi kita harus hati-hati, ternyata jadi orang yang beriman itu ya harus menjaga yang namanya kembali teman sekalian. Jadi terkait dengan fenomena bahaya lisan yang pertama adalah al kalamu fima la ya'nihi, ucapan ya, kita meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat. Kemudian teman sekalian, fenomena bahaya lisan yang kedua, ini kecepatan dari kita. Cepat nanti malah enggak. Sambil enggak ngantuk ngopi dulu ya. Ya saya malam juga bisa ngeronda jadi ngantuk. Yang ronda yang enggak mah enggak gitu ya. Baik, yang selanjutnya terkait dengan fenomena ya afatul lisan. Yang kedua adalah ya terkait dengan ya al-fudulul kalam, yaitu banyak berbicara. Nah, ini hati-hati. Jadi yang pertama tadi kita harus berkata yang meninggalkan perkata yang tidak bermanfaat ya tadi, yaitu al-kalamu fima la yakni. Yang kedua adalah fudulul kalam, berbicara yang berlebihan. Ini contoh lisan ya, apa tulisan. Jadi kita jangan banyak berbicara gitu. Saya kan fudul kalau itu tadi berbicara yang berlebihan. Maka kalau nggak bermanfaat, masuk saya juga jangan lama-lama nih. Kalau banyak terusannya itu benar. Jadi fudul kalam. Jadi berbicara yang cukup baik, jangan berlebihan. Tapi karena lidah ini memiliki ya kesempatan yang sangat luas ya untuk ya taat kepada Allah dan bersikir kepadanya. Jadi saya ini punya kesempatan yang luas untuk bersikir padanya, apa dengan tilawatul Quran itu dengan lidah. Ya, Quran itu dibaca dengan lidah, nggak boleh ya, dalam hati, dengan lidah minimal kedengaran telinga sendiri kalau takut bangunnya misalnya. Gitu. Ini kesempatan dengan zikir bil lisan. Tetapi ya juga memungkinkan untuk digunakan dalam kemaksiatan dan berbicara berlebihan. Jadi, sebaliknya tadi, lisan bisa digunakan untuk berbicara yang berlebihan. Maka mohon maaf kalau yang sering kongko ya apa namanya nongkrong di tengah, awalnya baik, lama-lama ditipas-tipasin, mantul kemana-mana yang tidak satu porsinya diomongin ya. Sehingga akhirnya dia pak ngomongin orang ya, ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Makanya jangan terlalu berlebihan, dibatasi pembicaraan. Jadi kembali tadi, lisan bisa untuk berzikir yang luas kepada Allah, juga sebaliknya ya bisa digunakan maksiat ya kepada Allah ya ketika berbicara berlebihan. Semestinya kita mampu mengendalikan ya, tidak untuk ya mengendalikan lidah kita untuk berzikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya menuju surga cepat dengan lisan tadi, menuju neraka juga cepat dengan lisan tadi. Kalau yang pesan-pesan yang baik, insya Allah jadi sarana masuk surga kalau saling mengingatkan dari kebaikan. Sebaliknya, ya dengan lisan juga bisa cepat masuk neraka ketika mencelakakan orang lain dengan lisan kita. Ini jemaah sekalian terkait dengan fudulul kalam, yaitu berbicara yang berlebihan ya. Ini menjadi fenomena afatul lisan ya, bahaya lisan. Nah jemaah sekalian, terkait dengan fudul lisan ini ya, ini Allah memberikan batasan tentang pembicaraan agar arahan pembicaraan kita bermanfaat dan berdampak terhadap sesama. Jadi dalam surat An-Nisa ya, ayat yang 114 Allah mengingatkan, ini salah satu dalil ya
arahan dari Allah agar kita senantiasa menjaga pembicaraan kita agar bermanfaat ya dan berdampak baik kepada sesama manusia. Kata Allah pada ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Jadi kata Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan ya. Najwa itu bisikan. Jadi kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Illa man amara bisadaqatin, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Jadi bisikan ya mengajak sedekah, atau ma'rufin atau berbuat yang baik, atau islahin bainan nas atau bisikan yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi bisikan ini yang baik adalah bisikan yang mengajak yang mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, atau yang baik islahin bainan nas, senantiasa melakukan upaya perdamaian kalau ada yang berselisih. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka telah kami memberi kepada pahala yang ini jadi kembali intinya ya, lisan kita ya, pembicaraan yang baik itu kalau digunakan untuk menyeru bersedekah. Kita sebentar lagi mau itu misalnya jemaah yang ada kelapangan rezeki, itu kan ma'ruf ya Pak, menyeru bersedekah, bangunan masjid dan sebagainya. Atau perbuatan yang ma'ruf, jangan mencuri, jangan berzina, jangan riba, misalnya. Atau tadi islahin bainas yang digunakan untuk ya melakukan upaya perdamaian ya, manusia yang berseteru ya marah-marahan ya, mereka yang diingatkan ya untuk menjaga hubungan baik. Nah itu yang dibolehkan dalam Quran itu. Baik, itu yang kedua terkait dengan baik adalah fudulul kalam ya, banyak berbicara ya. Yang kedua sampai jam 5 ya, 54 ya Pak Joko ya. Nah yang ketiga ini mas kalian, terkait dengan fenomena apa tulisan adalah terkait dengan al-khudu fil batil ya, yaitu ungkapan yang mendekatkan kebatilan dan maksiat. Di lidah ini contoh tadi yang adalah al-khudu fil batil, ungkapan yang mendekati kebatilan atau maksiat. Jadi orang-orang sufi dulu Pak itu lebih lebih tekan menggunakan mulutnya untuk berzikir orang sufi daripada berbincang-bincang, memperingatkan dengan prihatin. Manusia yang paling paling sering tertimpa bahaya dan paling banyak mendapatkan kesalahan adalah lidahnya terlepas dari hatinya. Di orang-orang yang orang-orang tasawuf itu mereka ya menggunakan lisan banyak untuk berzikir. La ilaha illallah ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah. Zikir-zikir yang lainnya subhanallah walhamdulillah subhanallah baca Quran. Ini orang-orang sufi seperti itu. Jadi lebih menggunakan mulutnya untuk berzikir daripada berbincang-bincang. Artinya lebih tadi
terkait dengan menjaga lidah ini. Kenapa banyak yang tergelincir gara-gara lidah? Imam Hasan Al Basri ya, ini semasa mudanya ya, pernah muda pakai kita ya, yang dikisahkan Imam Al Basri semasa mudanya ya pernah merayu seorang wanita ya cantik di tempat yang ya, kalau bisa kita apa mojok gitu atau pacaran gitu di saat yang dipaksa. Nah, kemudian beliau ya perempuan itu menegurnya, apakah tidak malu? Jadi ketika dia meraih perempuan ya, si perempuan tadi itu kemudian menegur, apakah engkau tidak malu? Nah, Hasan Al Basri menoleh ke kanan ke kiri, lihat kanan, lihat kiri. Wah, kemudian apa? Lalu mengawasi kurus kelilingnya. Setelah itu dia yakin tempat itu hanya ada mereka berdua. Setelah dia tengok kanan kiri, udah siapa-siapa nih? Kita hanya berdua, gitu kan? Kata Hasan Al Basri, di sini tidak ada orang lain yang menyaksikan perbuatan kita, kata Hasan Al Basri. Wanita itu kemudian menjawab, malu kepada zat yang mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Jadi wanita tadi menyampaikan kepada Hasan Basri, malu kepada zat yang mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Ketika mendengar jawaban itu, Hasan Al Basri langsung menggigil Pak, ketakutan. Karena Pak jawaban yang sederhana tadi. Jadi kalau orang beriman itu tapi sama Allah yang tahu mata kita yang berkhianat, hati ya apa yang dalam hati Allah Maha tahu. Ini yang menyebabkan Hasan Al Basri langsung lemes, langsung kayak mau pingsan mendengar ungkapan dari jawaban dari perempuan tadi. Ini kalau orang beriman seperti itu. Sama yang dulu bisa ketika Khalifah Umar bin Khattab ketika ingin menguji seorang pengembala yang ketika itu beliau sedang sidak, kalau bahasa sekarang yang namanya seorang presiden pemimpin negara ingin mengetahui kondisi rakyatnya di sore hari, dia dengan pengawalnya turun gunung bahasanya. Ketika itu ada sekumpulan pengembala yang selesai melakukan syafana yang bahasa Padang ya. Dia ngetes, wahai pemuda, saya beli kambing kamu satu gitu. Di pemuda tadi Pak, wahai Tuhan, dia nggak tahu kalau itu seorang khalifah, ini bukan kambing saya, ini punya tuan saya. Dia lah gitu bahasa kitanya. Saya beli satu, Pak, banyak jumlahnya banyak ya. Saya bilang aja. Kalau bahasa kita emang tuanya ngitungnya nggak tahu jumlahnya berapa, dia mah tak, kita tugasnya membalakan jaga saya. Ya kalau gitu beli satu, tinggal bilang sama tuanya dimakan serigala, kalau wah nggak bisa gitu. Akhirnya langsung, Pak Eno, di mana Allah kalau saya menjual? Ya, di mana Allah? Di mana Allah? Dia tahu. Allah itu maha melihat. Mungkin tuanya bisa dibohongin, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Itu yang membuat Umar itu langsung mendidik hatinya, ternyata seorang pengembala pun punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia bermaksiat, dia takut, faedah di mana Allah? Allah itu maha melihat. Akhirnya apa? Dengan perantara itu si budak tadi kemudian dimerdekakan oleh Pak Umar karena imannya, kekuatan. Ini jamaah sekalian ya, jadi ternyata dimanapun kita berada itu Allah maha menyaksikan. Maka dalam surat Al-Hadid ya, Allah mengingatkan kepada kita ya, dimanapun kita berada Allah bahwa ma'akum aina kuntum. Yalah Allah menyaksikan kita semua dimanapun kita berada. Ini luar biasa ya teman sekalian, kalau kita memahami ini kita akan hati-hati hidup ini sebentar. Sudah lama ya. Jarang orang sekarang umurnya 70 tahun Pak, jarang. Ya. Mohon maaf ya. Mau kita Pak Anwar
Kali ini ada jamaah kita nih ya, Pak Husni hampir 70 tahun. Di 69 Pak ya. Jarang makanya kita ya Allah nggak tahu nih kita dia duluan apa Pak Kamal apa saya nggak tahu. Apa yang kamu dulu apa yang boros ya nggak ada yang tahu. Karena ada urus sakit gitu. Nggak bisa pesan sekarang itu kan rahasia. Mati itu nggak ada yang tahu, yang terpilih kita mempersiapkan. Nah, kembali sama sekalian, jadi ini tadi yang kita jaga terkait lebih akal adalah al khawdu fil batil. Jadi kita jangan digunakan lisan itu untuk mengungkapkan yang batil atau bermaksiat. Ini apa namanya yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Ini kebanyakan terlupa nih. Apa tulisan yang pertama baik adalah tadi al kalamu fi ma itu meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Tinggalin deh mulai hari ini, enggak manfaat dengan tinggalin. Ya. Yang kedua adalah fudulul kalam, yaitu fudul banyak berbicara, dengan banyak berbicara. Kemudian khawdu fil batil, yaitu ungkapan yang bermaksiat yang batil. Ini harus kita hindari agar bisa kita terjaga dari dosa. Ini yang kalian yang berikutnya apa namanya juga bagaimana nih? Lanjut nih banyak nih masalahnya ada berapa? 15. Episode selanjutnya ini harus saya minum ya silakan. Saya minum Pak ya. Bahasa yang buang-buang waktu kadang-kadang nggak mau di rumah gitu. Kalau proposal gimana? Lebih baiknya kita ikut ngumpul tapi maksudnya membuang-buang waktu atau di rumah belajar gimana? Pertama, memang kita harus yakin kami kita makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri tanpa yang tersedia aman. Nah, kita dalam hidup bermasyarakat kita dalam bergaul dengan lingkungan. Kita nggak boleh eksklusif bahasanya menyendiri. Nah, pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin bergaul dengan masyarakat, dengan niatnya kita amal soleh Pak, beribadah. Ya kalau kita nimbrung kita menjadi apa namanya pencerah buat mereka, gitu. Saling mengingatkan, berbicara bagus, manfaat, tapi tadi berbicara yang baik-baik. Jangan sekedar bikin rame ketawa-ketawa tapi jadi kebohongan. Nah, jangan kita hindari. Maka tadi sebelum berbicara kita gunakan akal kita. Kira-kira kalau saya berbicara manfaat enggak? Kalau tidak bermanfaat dengan diem. Ini yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir gitu, antara orang munafik. Kalau orang munafik kan memang kalau kata dusta kata Allah kata Nabi kan ayat yang munafik salasun idza hadasa kadzdzab. Jadi kalau orang munafik itu tanya kalau ngomong dusta. Udah ciri kan. Nah, kalau kita mau beriman mendingan ketika saya berbicara pikir dulu nih. Saya bicara manfaat apa tidak. Kalau tidak manfaat dengan diam. Kita sampaikan kebaikan dan mengingatkan. Kalau sekiranya kita tidak bisa mewarnai di lingkungan, ya minimal kita menjaga jarak antaranya. Apa depan atau berngomong. Kalau kita, tapi pesan-pesan kebaikan sudah tersampaikan. Ini silakan ngobrol berbicara
nanti di akhirat ada orang yang merugi, orang yang dia ketika dia pernah melakukan sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, tapi orang yang bangkrut kata Nabi. Dapat tanya, kenapa yang bangkrut? Kenapa dia nanti di akhirat ada Allah, dia pernah menyakiti si fulan, memfitnahnya, semua amal diambil tuh kepada orang yang dia sakiti, transferin. Bahkan ketika banyak habis dosanya dilimpahkan kepada kita. Ini hati-hati, ternyata setan luar biasa untuk namanya nawakidul amal, ya, untuk membatalkan amal kita dengan cara tadi kita digiring tuh ngobrol di pos tuh, ayo ya ngobrolin orang macam-macam artinya. Kalau kita membicarakan aib saudara kita, kalau kita tidak bisa menjaga, mendingan diem pulang, tapi tetap yang pertama kita sampaikan yang maaf tadi. Mungkin itu ya, jadi saling mengingatkan lah. Kalau ada yang salah jangan malah dikobrol. Paling enak gini biasanya kalau pernah ada yang menyakitin orang, yang kemudian orang gak ada yang sakitin datang, wah udah deh, jadi pembicaranya tambah sakit, tambah hot dan sebagainya, ya, sehingga udah habis pahala kita. Ini harus kita jaga. Hidup sebentar, kita selama sholat, puasa habis pahala kita. Orang bangkrut itu begitu katanya. Kalau ada termasuk di keluarga kita, terutama nih istri kita, anak kita, kalau ngomongin orang stop, jangan lanjut, nggak boleh. Benarnya aja riba, apalagi salah. Jadi kita ngomongin memang begitu atau begitu, tapi benarnya aja riba namanya kata. Kalau di bumbu yang lainnya, apa namanya, khianat atau apa namanya bahasa kitanya, ustadz. Jadi jangan sampai keluarga kita dibiarkan tuh istri kita. Jadi ingatkan, nggak boleh bicarakan aib. Kenapa? Habis nanti pahala. Sia-sia itu selama ini ibadah kalau hobi dengan wabah besar. Ada lagi enggak? Ya, masalah dengan yang susah pengen nanya pak ya. Iqomah. Baca qomat. Sendiri, sholat sendiri. Ya. Apa itu wajibkan apakah itu? Misalnya sholat sendiri. Pertama hukum adzan iqamat sunnah Pak ya. Jadi adzan itu pembahasan harus sunnah. Termasuk qomat sunnah. Artinya tanpa iqamat pun ketika ada sholat sah. Kenapa dia di luar rangkaian rukun sholatnya. Jadi nggak apa-apa kalau itu sendiri tanpa Allahu Akbar, asyhadu ya. Karena qomat itu kan sebenarnya memberitahu untuk sholat berjamaah. Kalau misalnya ada istri kita, anak kita boleh. Kalau sendiri tanpa iqamat itu nggak masalah. Jadi untuk sholat berjamaah, bahwa sholat sudah mau dimulai. Jadi intinya nggak masalah kalau kita sholat sendiri tanpa iqamah pun, nah, sepanjang kita syarat ya menyempurnakan syarat sah sholatnya, rukun sholatnya, ya begitu ya. Jadi iqamah hukumnya sunnah. Enggak. Kecuali kita sholat ada yang tertinggal rukunya, itu pun bisa dengan cara namanya sujud sahwi. Ada yang perlu banget tadi kita baca tahiyat dulu ya, misalnya satu kita menyempurnakan kalau kurang rakaat ya tambah rakaat, kalau itu sujud sahwi untuk menyempurnakan hal-hal yang meragukan sholat itu tadi seperti apa. Itu bisa. Yang ini 3 atau 4 sholat kita yang rakaat ya, kita ngitungnya yang terkecil pak, mendingan tambah lagi daripada malah
Kalau ragu menambahin rakaatnya daripada rumah. Jadi orang 7 rakaat ini tambahin aja berdiri rakaat lagi ya sebelum salam sebagai pengganti untuk menghilangkan rasa was-was kita tadi. Hmm? Nah, jadi seperti ini secara kita tahiyat akhir ya. Nah, sebelum salam sujud seperti biasa sunahnya. Baca ini subhanallah ya itu kan juga dari sini ya. Nah, sudah ada sujud kemudian lagi kemudian salam atau cukup sekali misalnya dua kali ya. Sekali aja ya langsung assalamualaikum. Pakai takbir kan. Takbir itu kan sebagai apa namanya intikal perubahan posisi itu ya. Jadi takbir itu dua ada sama intikal. Kalau kita berubah dari apa tadi duduk sujud sama Allah. Jadi subhanallah ya namu wala yashu atau mengalafal cukup subhanallah ya ta'ala. Sajadah itu sujud ketika baca ayat sajadah. Namanya beda, sujud sahwi sajadah sajadah. Bacanya boleh sama subhanallah ya a'la, boleh kalau belum hafal. Kalau yang udah hafal subhanallah ya namu wala ya 3 kali. Jadi ada sebelum iya bisa kan Allahu Akbar ya. Subhanallah ya namu wala ya 3 kali kemudian ini Ya kalau misalnya jangan kalau di kereta baca itu nanti nanti menyusahkan orang lain. Kan hukumnya sunnah Pak ya. Hukumnya sunnah. Itu bisa diganti Lewat? bisa diganti dengan ucapan subhanallah dan waktu pekan atau kita di kereta ada gitu ya. Salawat. Jadi viral di area Ya bahaya kan kalau lagi nyetir gitu. kalau naik motor tapi kalau syuting enggak lah, kan kadang orang sakit yang masuk akal aja. Ya artinya yang sesuai dengan jangan sampai mencerahkan dulu. Tapi kalau punya sunnah. Kalau tidak sujud juga nggak masalah menurut. Baik udah waktu ini cukup ya, kata cukup ya. Insya Allah lain kali kita lanjutkan terkait dengan pentingnya ya, mudah-mudahan sekali lagi nasihat buat saya jadi kalau saya ngomong itu bukan bermanfaat kita bisa mengamalkan materi ini dan menjadi amal soleh buat kita semuanya mudah-mudahan ini jadi saksi buat kita semuanya di akhirat saya pernah menyampaikan materi ini termasuk juga koreksi buat saya kenapa jangan sampai kita hanya bisa ngomong kata Allah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mana Allah mengingatkan wahai orang beriman mengapa kamu ya melakukan sesuatu yang tidak kamu katakan jadi ngajak orang tapi tidak dia ngamalkan itu Allah sangat murka kepada orang yang bisa ngomong doang tapi tidak mengamalkan. Ini kalau buat saya mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang saya sehingga tidak termasuk orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk senantiasa menjaga lidah kita sehingga amal-amal kita tetap
memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Al-haqqu min rabbi. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah karena kedokteran saya dan dalam godaan syaitan, semoga Allah maafkan segala kesalahan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.